tidak mungkin yang namanya karena yang namanya Al-Quran itu bagaimana mungkin sebuah balok sudah diukur pakai penggaris, ternyata baloknya itu salah pengukurannya, itu tidak mungkin. Begitulah Al-Quran. Al-Quran itu sudah diukur semuanya. Tidak mungkin yang namanya terjadi kesalahan. Itu kata-kata tepat, itu kata-kata kami di situ. Allah melibatkan oknum yang lain. Tetapi ada nggak di dalam Al-Quran? Tolong cari kepada umat muslim yang ada di sini, cari. Ketika Allah berkata, sembahlah kami, ada nggak di situ? Silahkan cari. Kalau misalkan ada kata-kata sembahlah kami, murtad dewa hari ini. Hari ini juga murtad gua. Jadi ateis gua hari ini. Silahkan cari. Halo Mahadewa. Itu maksudnya logika itu adalah tadi menjelaskan secara Mahadewa dengan mengatakan pemikiran. tadi itu menyatakan malaikat dengan para nabinya juga dikusertakan di situ. Tetapi kalau abang mau baca di surat Al-Baqarah ayat 34, di situ dikatakan apa? Coba abang baca. Di mana kami di situ? Coba dibaca deh. Al-Baqarah tadi ayat Dewa udah 34. menjelaskan, Pak. Kata-kata kami di sini itu kata-kata penghormatan, kata-kata kebesaran, dan kata-kata jamak. Tergantung dari kata-katanya. Paham nggak di situ, Pak? Betul, Bang, betul. Tapi kan di saat di Al-Baqarah itu menyatakan langsung Allah sendiri yang berbicara kepada malaikat di situ. Tidak dikusertakan dengan yang lain di situ. Maksudnya gimana? Kata-katanya gimana itu? Al-Qur'annya gimana? Bunyinya seperti apa? Nih, saya baca ya. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Itu kan Allah sendiri di situ. Itu kata-kata kebesaran. Kan saya udah jelaskan tadi. Kata-kata kami di situ, di samping kata-kata kebesaran, kata-kata penghormatan, juga kata-kata jamak. Jadi tergantung dari posisinya. Ketika contohlah Bang Farhan membacakan suatu naskah di sebuah pesta ya. Kami persilahkan Pak Presiden untuk menyambut itu kata-kata kami itu kata-kata apa? Itu kata-kata penghormatan. Nih contoh Bang, contoh ya saya bilang ya, contoh Presiden kalau berbicara di depan publik dia menyatakan kami karena dia memegang pemerintahan, ya kan? Tetapi pada saat Presiden memerintah, iya pada saat Presiden memerintahkan menterinya, aku perintahkan kamu. Ini enggak pernah Presiden mengatakan kami perintahkan kamu karena Presiden memerintahkan menterinya sama seperti Allah memerintahkan malaikatnya. Iya betul, kan tadi sudah dijelaskan kata-kata kami itu seperti apa. Ada kata-kata jamak, ada kata-kata penghormatan, dan ada kata-kata kebesaran. Paham nggak di situ? Tapi pernah nggak Presiden berbicara kami kepada menterinya? Maksudnya gimana? Pernah nggak Presiden berbicara, contoh dia berbicara kepada Menteri A, Menteri B, Kepala KSP, pernah nggak dia berbicara, kami perintahkan kamu KSP? Tidak pernah, tapi dia berbicara aku perintahkan. Ketika Allah berkata, aku perintahkan sembahlah aku, itu Allah tidak melibatkan oknum yang lain. Presiden sama kabinetnya itu maksudnya kami. Betul. Saya mau nambahin ini nih, sorry nyelak Bang Dewa nih. Kami itu juga ada di An-Nisa 4:171 dan hadis Bukhari nomor 3180. Kalimatullah dan Rohulullah. Tolong dijelasin. Ini 171 mengapa cuma Isa yang disebut kalimat Allah? Kan tadi udah nanya satu. Pertanyaan saya belum dijawab. Nanya satu aja sama pertanyaan yang gue pengen tahu. Yang tadi udah saya jawab. Tolong dijelaskan mengapa cuma Isa yang disebut kalimatullah. Silakan. Kan tadi saya sudah jawab. Kenapa Nabi Musa disebut kalamullah? Kenapa cuma Nabi Musa disebut kalamullah? Ayatnya di mana coba? Tertulis kalimatullah Musa. Gue nggak bisa share screen sih ya. Gini, gue pengen nanya sama lu satu aja, gue pengen nanya sama ente, ya? Enggak, saya sudah jawab satu pertanyaan. Jawab sengawur-ngawur. Saya nanya belum dijawab. Kalian nanya, Bapak tadi nanya udah saya jawab. Tapi sementara pertanyaan saya belum dijawab.
Giliran gua dong sekarang. Giliran gua dong. Mana kamu jawab? Tolong sebutkan ayatnya. Apakah ada yang disebut kalimatullah selain Isa Al-Masih? Silakan ya. Ya nggak ada. Gue jawab nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Kamu jawab kok. Kamu udah nanya. Berarti nggak ada ya. Berarti cuma Isa yang disebut kalimatullah ya. Ya, karena kalimatnya dari Allah itu. Ya, sekarang gue pengen nanya sama ente ya. Ente percaya surga nggak? Percaya ya surga ya? Percaya dong. Oh percaya. Nanti ketika ente masuk ke dalam surga, bahasa apa yang digunakan nanti? Jawab sengaur-ngaurnya sama lu. Bahasa roh. Bahasa roh. Kayak gimana? Kenapa ketawa? Barabadi mut gitu. Menurut kayak gitu. Oke, saya sudah jawab bahasa roh. Menurut Anda pakai bahasa apa? Saya sudah jawab pakai bahasa roh sendiri. Silakan. Saya sudah jawab pakai bahasa roh. Nah, menurut Bang Deo pakai bahasa apa? Saya tanya balik. Menurut gua, kalau misalkan dalam ajaran agama Islam, gua tahu. Yang saya sudah jawab. Saya sudah jawab pakai bahasa roh. Nah, menurut Anda pakai bahasa apa nanti? Enggak, gua nggak ngelibatin Muslim di sini, gua nggak akan bantah. Saya tanya menurut saya sudah jawab nanti di surga pakai bahasa roh. Nah, menurut Bang Deo nanti di surga pakai bahasa apa? Contoh seperti apa bahasa roh itu? Contoh. Kayak gimana? Bahasa roh. Gak usah melebar kemana-mana. Jawab dulu. Tanya pertanyaan Anda, saya udah jawab. Kasih contoh bahasa rohnya. Kasih contoh sendiri, Bang. Kami pengen denger loh. Pengen denger. Kayak gimana bahasa rohnya? Udah, buat kasih bahasa rohnya. Pengen denger. Seperti apa? Silakan. Kan sudah saya jawab. Nggak usah melebar kemana-mana. Udah jawab aja gimana bahasa roh. Kok lebar-lebar. Kasih tahu bahasa roh itu gimana? Seperti apa? Ya jawabannya kan pakai bahasa roh. Sekarang saya tanya jawab. Iya, gimana bahasanya? Coba bahasa rohnya gimana? Ayo, pengen dengar saya. Itu adalah roh sendiri. Bahasa roh itu karunia. Sama bilang saya nggak punya roh. Ayo ngomong. Seperti apa? Bahasa roh itu karunia. Enggak, kami nggak perlu ngerti. Kami boleh dengar Itu sudah aja. saya jawab. Nggak perlu ngerti. Nggak perlu ngerti kami. Kalau kita sebutkan aja. Pernyataan gua. Masa gua nggak bisa bantah pernyataan lu? Nggak, Bentar dulu. Enggak, kami nggak perlu ngerti loh. Kamu sebutkan aja gimana bahasa roh. Kami nggak ngerti pun nggak apa-apa. Yang penting kamu ngomong aja. Iya, kamu ngomong aja. Pelan-pelan dong, jangan teriak-teriak. Aduh, kuping ini nih. Iya, masih teriak. Ini bego bener sih. Sekarang saya tanya balik sama Bang Dewa. Menurut Bang Dewa pakai bahasa apa nanti di surga? Gua nggak tahu kalau dalam maaf ya udah berarti sudah clear. Saya sudah jawab bahasa roh. Bang Dewa nggak tahu, udah clear. Gua punya 4 voice note. Punya 4 voice note dari narasumber Kristen yang berbeda, satu iman, satu gereja, satu keyakinan, jawaban beda. Gue punya 4 voice note di sini. Bahasa roh seperti apa? Gue pengen nanya. Bahasa roh. Ini baru gue juga banyak pertanyaan. Enggak, buatlah bahasa rohnya. Buatlah, ayolah. Sekarang begini. Seperti apa? Bagaimana? Bahasa rohnya seperti apa? Bagaimana keselamatan dalam sebentar dalam dulu, Quran? jangan kesini. Tolong dijelaskan. Sebentar dulu. Gue pengen ya, tahu. Makanya kalau coba nanya gue juga bisa. Ya iya, Anda seperti tidak perlu menanya. Jawab aja. Pasti bahasa roh. Bagaimana satu bahasa roh? Satu. Seperti apa? Silakan. Seperti apa bahasa rohnya itu? Bahasa roh itu karunia. Saya nggak buat punya aja kan karunia dapat karunia udah. Bahasa roh itu yang mengerti itu orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu baru mengerti bahasa roh. Iya, kami nggak perlu Manusia ngerti. sendiri tanpa dipenuhi Kami nggak perlu Roh Kudus, ngerti. dia tidak mengerti bahasa roh. Kami nggak mau ngerti loh. Kami nggak perlu ngerti. Pengen denger aja. Sebentar. Tadi kan Bang Dewa nanya. Nanti udah kasih aja bahasa roh susah banget sih. Sekarang kita di surga apa di dunia? Sekarang bisa nggak bahasa roh? Katanya bisa tuh, banyak orang Kristen bisa bahasa roh. Bahasa roh kan bahasa di surga. Sekarang kita di surga apa lagi di dunia? Itu satu. Kedua bahasa roh. Ini saya lagi jawab. Bahasa roh itu karunia, pemberian. Ya seperti apa? Oh, berarti orang Kristen yang berbahasa roh itu dari surga ya? Saya nggak dapat karunia bahasa roh, jujur. Udah, berarti kamu nggak bisa, ya udah bilang aja. Nggak bisa, ya udah diam aja. Ya, kalau di dalam ajaran agama Islam sudah jelas. Mandrobuka. Nah, udah jelas ya. Kalau gua kutip hadisnya panjang nanti. Sekarang saya tanya, nanti di surga kalian pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Saya tanya balik. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Terus orang Tiongkok Indonesia nggak ngerti dong. Kalau memang ngerti nanti. Ngerti. Semua juga ngerti bisa.
Nah, bahasa Bakal roh, ngerti. bahasa roh. Pakai Google Translate dulu dong ya. Apakah wahyu kalau bisa berfirman ngerti, kepada ngerti. Nabi Musa dia berbahasa Arab? Apakah kitabnya orang Yahudi juga bahasa Arab? Kalau memang nanti di surga itu berbahasa Arab? Di surga itu yang tidak bisa bahasa Arab bisa. Nah, sekarang Bisa. bahasa roh. Sekarang Ya gua tanya sama. bahasa roh. Bahasa roh. Musa pakai bahasa roh nggak Musa? Kita fokus ke bahasa Arab Iya, Musa dulu, pakai nggak bahasa usah roh. kemana-mana Dewa. Iya, Musa pakai bahasa roh atau enggak? Coba Dewa. Kita lagi Musa ngomongin pakai bahasa bahasa roh, Arab, kan? kan sudah dijawab bahasa roh. Gantian. Pada Iya, saat seperti apa? pada Di saat surga pakai bahasa pada Arab saat tuh Allah gimana? berfirman kepada Musa, Seperti tidak ada apa? seorang pun yang tahu Allah itu berbahasa pakai bahasa apa. Seperti apa bahasa Arab? Bahasa roh seperti apa? Silakan. Seperti apa? Kan tadi Bahasa udah roh itu dijelasin. hanya bagi Sekarang- orang yang sudah ditanya ditanya balik. itu yang bisa mengerti bahasa roh. Nah, ente kan Satu punya Kami nggak perlu ngerti. Baik Bahasa aja, roh ngomong itu aja. Di surga pakai tanyakan ke Roh bukan di Kudus dunia. seperti apa? Coba tanya. Kami nggak perlu ngerti. Ngomong aja bahasa tadi roh. kan sudah Nggak perlu ngerti kami. dijelasin bahasa roh. Iya, sudah Sekarang dijelasin, gantian bisa gua dong tanya bantah. balik. Ya, nggak bisa Sekarang dong. tanya balik gantian. Mesti gua bantah Di surga dong, pakai mesti gua bahasa bantah Arab dong. itu gimana? Enak aja lu aja bisa bantah pernyataan Ya bisa, gua. bahasa Arab. Gua Kenapa nggak perlu banyak pakai ada Google bahasanya? Translate? Oh enggak, Nah, langsung oke. ngerti. Bang Dewa, Di akhirat Bang Dewa nanti bisa mah bahasa gua Arab juga nggak? paham. Tidak Enggak, bisa. Bang Dewa tapi bisa bahasa setelah Arab nanti- nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu tidak bisa juga. Ah, setelah nanti di akhirat nanti kami itu semua bisa bahasa Arab. Jangan ngikutin, sekarang ini jawabannya lu ngerti ngikut bahasa roh nyontek nggak? nih. Jawabannya jangan Lu- nyontek lu- dong. Oh enggak, lu bisa bahasa roh nggak? Bisa bahasa roh nggak? Seperti gini, diraba-raba, Kan tadi udah dibut-butin, dibahas. jilat-jilat. Hah? Dari Oh, mana bisa nanti gua Anda bantah tahu dong. kalau di surga itu Anda bisa berbahasa Arab padahal Anda tidak bisa berbahasa Arab? Lah, Allah itu maha semua juga Gini, pasti gini, bisa, ini ya. gini. Itu kan Bang, asumsi, Bang. Bos. Itu kan asumsi. Ada, Anda. ada, Kalau ada. berbicara ada ayatnya enggak? Ada hadisnya. Ada ayatnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Bukan. Kami itu Ada kami itu hadisnya. dilarang menggunakan asumsi pada saat kami berdialog. Ah, Sekarang gue pengen Tapi nanya, Bang, ente saya mau Quran bertanya, dong. Bang. Saya mau bertanya sedikit. Kalau hadis itu pertanyaan Allah, itu perkataan Allah sendiri apa perkataan para sahabat Nabi? Nah. Hadis itu ini hadis. Ini hadis Apakah ini. itu perkataan Allah langsung atau perkataan sahabat Nabi tentang Oh, sahabat penafsiran Nabi. bagaimana beriman di dalam Islam? Oh, kok sahabat Nabi sih? Di mana sih lu pertanyaannya? Lu kadang nggak bisa. Lu bertanya aja Hadis. nggak bisa gitu. Hadis itu kan perkataan manusia, Bang Dewa. Iya, Sama betul, kayak bahasa saya manusia juga. Bang Iya, Sejawat nah manusia Itu yang sekarang saya perkataan. katakan. Apakah Bahasa roh paham nggak? hadis itu Ente bahasa perkataan roh paham nggak? Allah langsung seperti Al-Quran? Maka kalian Bukan. harus merujuk ke sana. Enggak, Oh, gini. bukan, Hadis bukan itu begitu. ini pernyataan dalam Al-Qur'an ya. Pernyataan dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan tidaklah yang diucapkan Muhammad itu karena keinginannya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahasa Arabnya di mana? Di sorga. Ada kaitannya Ya, gak? bahasa rohnya Ada gimana? nih di Bahasa hadis rohnya. Tabrani. Bentar lu. Gua belum beres Iya. nih bahasa mengenai bahasa. Lanjut, Belum beres. lanjut. Seperti apa bahasa rohnya itu? Silakan. Ayatnya di mana? Di Tampilkan ke gua. 1 Korintus 12. Oh, seperti apa bahasa rohnya? Gue pengen nanya. Nah, setiap Seperti bagaimana? bahasa roh itu merupakan karunia dari Roh Kudus, yaitu bahasa Seperti lidah. apa? Ya. Seperti apa bahasa rohnya? Gue pengen nanya. Setiap Seperti apa? orang yang mendapat karunia itu tidak bisa dicontohkan pada itu, tetapi makna dari bahasa roh itu ada. Seperti Makna apa dari bahasa bahasa rohnya? roh itu- Seperti apa? Seperti Bahasa apa? rohnya Karena itu berupa karunia, Bang. Berupa Seperti karunia. apa? Coba pengen nanya seperti apa? Berbeda-beda setiap orang. Kalau Tetapi nggak dikasih seperti karunia apa? nggak bisa, Bang Dan Dewa. yang bisa, Seperti yang apa? bisa. Coba Kristen lu ketika coba gue pengen tanya sama lu. Katanya lu Ya, pintar. Coba gue pengen tanya dijelasin, seperti kita apa bahasa membantu rohnya? nih. Seperti Ya. apa bahasa rohnya? Kan, bahasa roh bermacam-macam, Bang. Bermacam-macam. Yang bermacam-macam. utama itu adalah seperti 1 Korintus 12, itu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya, Oh, seperti yang apa? ngomong Kan Paulus. Ya, Berbeda. Paulus yang ngomong itu. Paulus yang ngomong. Iya. Seperti apa? Ini kebuli Paulus juga ngerti, men. Roh Kudus, gitu loh. Seperti apa Ya, bahasa Jadi rohnya? kalau Tunjukkan. ingin tahu
Bahasa roh tidak bisa ada nggak Yesus ngomong bahasa roh? Tetapi bisa dirasakan. Makna dari ada nggak Yesus ngomong bahasa roh? Bahasa rohnya seperti apa? Gue pengen tahu. Kan konon katanya punya Roh Kudus. Coba seperti apa bahasa rohnya? Seperti apa? Coba silakan jawab sengaur-ngaurnya. Jawab sengaur-ngaurnya. Begini, Bang Dewa. ya. Begini, Bang Dewa. Karunia tidak bisa ngawur. Bang Dewa, saya mau pamit. Ini mau pamit, maaf ya. Mau pamit, mau pulang kerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bang Dewa. Bang Dewa, jadi karunia itu bukan bahasa roh aja. Ada yang menyembuhkan. Nanti dulu. Bahasa begini. Dari tadi lu ada yang menyembuhkan, ada yang bermujizat. Nggak ada urusan. Gue nggak ada urusan mau menyembuhkan. Yang gue tanya. Iya terakhirnya bahasa roh, karunia terakhirnya bahasa roh. Seperti apa contohkan bahasa rohnya itu? Kalau ingin kamu tahu bahasa roh, kamu harus dibaptis roh dulu, baru tahu itu. Situ udah dibaptis belum? Situ udah dibaptis belum? Baptis dulu. Ajaran Manukulu. Situ udah Ajaran dibaptis. Manukulu diterapkan. Tidak akan bisa. Kalau situ benar udah dibaptis, situ paham bahasa roh. Coba gue pengen tahu. Bang Dewa, sini gue baptis di Ancol sini. Ya udah, kesini aja. Kesini aja lu baptis gue. Coba pengen tanya gue, seperti apa bahasa rohnya itu? Kan katanya udah dibaptis, udah punya ajaran bulu-bulu. Ya, ajaran bulu kamu bawa ke channel baru Anda ini. tahu makna dari bahasa roh kan itu. Iya, ente kan sudah dibaptis, tentu ente tahu bahasa roh. Gue pengen tanya, bahasa roh seperti apa? Ya, ente tidak akan pernah tahu kalau. Oh, tidak akan pernah tahu Anda ya sendiri sudah, belum berarti dibaptis. bohong itu. Berarti itu hoax. Itu karunia, Bang Dewa, sama kayak bakat. Seperti apa yang ibaratnya bahasa bakat. rohnya? Ingin tahu, Seperti kan apa? sederhana saja. Ya toh? Kalau ingin tahu, ya harus dibaptis roh, baru Anda merasakan. Ya, ente Apa kan itu sudah bahasa dibaptis, roh? ente sudah Bagaimana? merasakan, ente sudah paham bahasa roh. Sekarang yang gua tanya, gua belum mengerti Yang gua bahasa roh, rasakan, ajarkan ke gua bahasa iya. roh. Silakan, Bahasa seperti apa roh. bahasa rohnya? Ya, Seperti apa? bahasa roh ya harus dibaptis dulu. Nanti kamu Iya, tahu. Kalau saja iya, gua juga kan paham. nggak tahu. Iya, gua paham nggak Bahasa tahu, roh gua nggak tahu saya, bahasa roh. bahasa roh saya, nih ya, bahasa roh saya nih, makanya mendatangkan Ah. kedamaian sukacita. Itulah roh kebenaran. Itu bukan itulah. bahasa roh, itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Maknanya Itu bahasa Indonesia. Konon katanya bahasa. Kristen itu sudah dibaptis, sudah punya Roh Kudus. Bahasanya Begini Bang bahasa Dewa, roh. Seperti Bang apa Dewa. bahasa rohnya? Begini, Bang Ya, Dewa, kalau mau roh kebenaran, karunia, kan? kalau mau punya karunia, syaratnya tuh dua. Syaratnya dua. Satu dibaptis Ya. dulu. Nah, sesudah Terus? dibaptis, karunia itu nggak semuanya yang udah dibaptis dikasih karunia atau atau gua syarat dikasih gua syarat bakat. yang ketiga deh. Gua syarat Tapi yang syarat ketiga. Karena tapi gua nggak syarat paham pertamanya bahasa roh, masuk gua nggak mau dulu. dibaptis. Jadi member dulu. Oh gitu, imani dulu. Jadi member Imani dulu. dulu ya. Baptis dulu, Kalau- baru percaya. Ya gitu ya. Kalau udah Logika lu kalau aneh udah jadi dong. member, Ya. belum tentu juga dikasih. Oh, gitu. berarti lu nggak dikasih ya tuh, kasihan dong. Berarti ente Kan nggak udah ngerti bahasa kan udah surga saya nanti. bilang tadi, saya nggak punya karunia berbahasa roh, jujur, karena itu berarti ente pemberian. kalau ente tidak dikaruniai bahasa roh, bahasa apa yang ente digunakan nanti? Kalau belum dibaptis gimana, belum jadi member gimana mau punya bahasa roh, bisa nyembuhin orang Ente sakit, udah dibaptis belum? ngusir Ente udah dibaptis setan. belum? Udah, nggak Ya usah masuk udah ke mukjizat, dong. nggak usah. Oh, udah dibaptis. Gua Berarti tengok paham bahasa baptisnya roh. pakai bahasa Indonesia rata-rata. Berarti paham bahasa roh. Banyak kan. Bang Dewa ini pura-pura nggak ngerti nih. Jadi kalau Gua mau ini punya bukan pura-pura karunia nggak itu ngerti, gua satu nanya sama syaratnya ente, jangan muter-muter, mah gua mah jangan. syaratnya Seperti dibaptis apa bahasa dulu. roh? Ya, bukan. Oh, imani Setelah dulu atau kalau dibaptis, begitu. Ya, setelah dibaptis itu gila belum berarti tentu ya. juga belum tentu setia. juga diberi, belum tentu juga diberi percuma karunianya. Kalau udah dibaptis nggak diberi, percuma kalau Lah, begitu. Mendingan ini kalau udah ibaratnya dibaptis, orang kan. luar mau langsung punya karunia bahasa roh ya nggak bisa, jadi Ya, member berarti dulu. Berarti percuma. Ngapain dibaptis kalau misalkan nggak paham? Tidak. Kan percuma. pemberian karunia nggak semuanya dapet. Iya, sekarang Apalagi lu udah orang diberi luar belum? gitu. Sekarang gue nanya, lu udah diberi apa belum? Kan tadi saya udah jawab jujur, saya nggak punya Udah karunia diberi bahasa apa roh. belum? Ya, Tapi udah kalau diberi ngucir apa belum? setan mah Ngusir kalau setan ngucir mah setan udah, gua bisa. Mau genderuwo, kuntilanak gua juga paling bisa. Ngusir setan mah ya. Nggak usah bahas itu. Yang gua tanya, ente udah dibaptis. Bahasa rohnya itu seperti apa? Aduh, nggak nyimak. Jadi itu kayak bakat, kayak pemberian. Iya, seperti Nggak bisa apa? dipaksain. Gua pengen nanya. Oh, nggak bisa dipaksain, berarti bohong kalau gitu hoak. Kalau nggak punya bakat, masa mau mesti dipaksain bisa? Ente punya Gimana bakat sih? nggak? Ente punya bakat nggak?
Lah, ampun. Kan dari tadi udah saya bilang, saya nggak punya karunia berbahasa roh. Oh, berarti percuma dibaptis juga tuh kalau begitu. Lah, karena kan pemberian. Iya, berarti percuma tuh berarti. Betul nggak? Jadi ngapain ente kan memang itu pemberian, bukannya dibaptis langsung auto dapat, enggak. Pemberian karunia itu karunia. Berarti pada saat di hari pertama dibaptis, terus orang itu meninggal. Itu pakai bahasa apa dia itu? Kan dia belum paham itu bahasa roh. Pakai bahasa apa dia? Kan itu sama aja kayak pertanyaan yang pertama, di sorga pakai bahasa apa ya? Bahasa roh. Kalau Ya, meninggal kan itu mah nggak langsung. Kalau meninggal itu nggak langsung. Seperti apa? Nanti dulu. Kalau orang meninggal itu nggak langsung sorga neraka, tidur dulu di alam maut. Ya, terus bahasanya bahasa apa? Nah, kata disebut bahasa roh nanti di sorga. Seperti apa? Bahasa rohnya seperti apa? Satu, saya nggak punya karunia. Kedua, saya masih hidup. Udah. Belum di sorga. Iya, berarti nggak usah. Lah, gimana sih nalarnya? Bahasa roh berarti hoak ya. Ya, stop saja pembahasan bahasa roh. Gimana saja kalau gitulah ya. Gimana saja. Terus pura-pura nggak nalar nih Bang Dewa. Ya, lu pura-pura bego lu juga. Baru dia paham gitu. Udah buka puasa tuh. Aneh-aneh aja. Iya. Nah, yang bahasa Arab gimana itu di sorga bahasa Arab? Tolong dijelasin. Pakai ayat kan gue juga bingung nanti. Oh iya, gue juga bingung sama bahasa roh. Itu justru lebih bagus lagi lu jelasin bahasa roh. Seperti kayak gini, diraba-raba, dimut-mut. Ya, tolong dijelasin dulu gitu. Nanti pakai bahasa Arab gimana? Pakai bahasa roh aja. Orang Tiongkok bahasa Arab nanti gimana? Bahasa roh gimana gitu kan? Bahasa Arab itu bahasa apa bahasa rohnya? Coba. Emang ada di Quran nanti di surga pakai bahasa Arab, ada nggak ayatnya? Ada penjelasan di hadis itu. Nah, ada penjelasan di Quran. Bahasa roh itu di Quran ada nggak? Seperti apa bahasa rohnya? Kalau kami kan di Arab, bahasa Arab. Kalau kalian apa bahasa rohnya? Gantian dong nanyanya, tadi kita udah jawab. Boleh nggak? Gua bukan fitnah di sini ya. Menurut dari Lugat Tambunan, Nabi Ente ya, mengatakan itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Semitik katanya, mendekati Ibrani. Ente mengatakan itu bahasa roh. Menurut dari Ferdinand itu pakai bahasa apa saja, ya. Jadi tidak ada sama sekali satu jawaban di semua orang-orang Kristen itu. Dari 4 narasumber dari Kristen itu punya satu akidah, seiman, satu Kristen, satu gereja, jawaban berbeda. Jadi benerin dulu aja. Kalau Muslim itu tanyain semua. Itu tanyain ke orang-orang yang kora-kora aja yang bahasa roh. Kalau ke gue kan jujur, gue bilang gue nggak bisa bahasa roh. Tanyainnya ke orang yang bisa bahasa roh, yang orang aku bisa bahasa roh, tanyainnya ke situ. Jangan nebak-nebak. Nah, kan mendingan jujur daripada. Ya jujur, tapi kalau jujur keblinger gimana? Bohong. Jujur keblinger, ya kan? Kalau jujur kan keblinger ya udah dibilang juga. Bahasa roh itu karunia pemberian, sama seperti bisa nyembuhin orang sakit, ngusir setan. Udah nggak usah bilang menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, genderuwo, kuntilanak, nggak usah ke situ. Gue nggak nanya. Sekarang begini, Bang Dewa bisa ngelukis gak? Bisa nyanyi gak? Gue nggak bisa apa-apa. Gue bisanya cuma buka celana doang, nggak bisa apa-apa gue. Gak usah melebar-lebar kemana-mana. Nggak usah. Jelaskan bahasa itu bahasa apa? Yang benar lah, yang benar. Bahasa roh itu bahasa apa loh? Buset, tak kagak nyimak ini udah berapa kali tadi. Iya. Masa nunggu dibaptis dulu baru tahu bahasa rohnya? Iya. Aneh-aneh. Ente bukan Kristen berarti. Ente bukan Kristen kalau nggak dibaptis. Ya memang seperti itu. Itulah iman Kristen. Untuk mengenal bahasa roh dia harus dibaptis roh. Ya, juga Bapak sudah dibaptis tapi Bapak tidak kenal sama bahasa roh. Kan bingung ini. Ya. Saya minta dicontohkan tapi Bapak tidak bisa. Bagaimana ini, Pak? Apapun yang dicontohkan, hanya roh lah yang bisa menangkap. Bagaimana bisa menangkap? Ya harus dibaptis roh, begitu loh. Karena bahasa roh. Bapak udah dibaptis belum rohnya? Bapak udah dibaptis belum rohnya? Ya. Oh, kalau sudah dibaptis belum? Sudah, berarti kan Bapak paham bahasa roh kalau begitu, betul tidak Pak? Oh, bisa. Karena bahasa roh itu bahasa untuk bisa membedakan, menafsirkan apakah ini roh kebenaran atau jangan bukan. Jangan jauh kemana-mana Pak, bentar Pak.
Ketika Bapak sudah dibaptis, Bapak paham bahasa roh. Seperti apa bahasa rohnya itu? Tolong disebutkan aja. Kalau bahasa Italia, roh, bahasa Inggris kah? Iya. Kalau seperti... bahasa roh setiap pribadi itu pasti berbeda-beda, Bang. Tetapi berbeda. makna dari semua itu, ya betul berbeda-beda. Setiap pribadi ketika berbeda. Jadi begini Pak, ketika nanti di surga bahasa roh mereka berbeda-beda, berarti nggak ada yang ngobrol di surga berarti. Jangan dipotong dulu Dewa, kan lagi dijelasin. Nggak ada yang ngobrol. Oh boleh dong gua potong. Sudah tidak ada ngobrol, boleh gua potong Pak. kalau itu salah. Siapa ini? Mahadewa ya? Ya. Siapa nih? Kalau di surga itu nggak ada ngobrol. Di surga itu hanya menyembah dan memuji Tuhan saja. Oh gitu, berarti nggak ada yang ngobrol. Nggak ada hubungan seks. Gadis cerdas sama gadis bodoh berbicara loh. Di surga nanti. Berarti tiap hari main harpa berarti ya di sana ya. Main harpa aja terus ya. Main piano, main harpa. Nggak ada ngobrol-ngobrol ya di sana ya. Nggak ada ngobrol-ngobrol ya. Pujian karena memang ya berarti selesai udah. Kalau Bapak menyatakan itu ya Tuhan menciptakan roh manusia itu untuk menyembah Dia, bukan untuk berbuat apa-apa lagi selama di dunia Pak. Memang jadi nggak ada lagi pembicaraan. Kalau begitu tidak ada pembicaraan, tidak ada ngobrol di dalam surga ya. Muslim di sini dengerin semua ya. Tidak ada ngobrol di surga. Tidak ada yang namanya bincang-bincang di surga karena tidak ada bahasa. Di sana disibukkan dengan penyembahan aja. Tapi kalau misalkan kita mau merujuk kepada kitab surganya, ternyata surganya berantakan. Itu aja dari Dewa. Makasih banyak. Ternyata tidak ada obrolan dalam surga. Makasih. Begini Bang Dewa, kalau kita ke surga kan yang naik itu tubuh rohani. Tubuh jasmani kan dikubur jadi tulang belulang. Jadi di surga itu ya memang memuliakan Allah, bukannya wik-wik, karena tubuh dagingnya kan sudah dikubur di bumi gitu loh. Oh bukan wik, nggak ada wik-wik di sana ya? Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Iya berarti di surga itu berarti tidak ada ngobrol. Poinnya kan begitu Pak dari Bapak. Dari Bapak mengatakan kalau di dalam surga itu tidak ada yang namanya ngobrol. Begitu aja udah. Ngobrol apa? Bukan wik-wik tetapi pelacur masuk duluan Pak ya. Pelacur masuk duluan. Fungsinya pelacur buat apa itu Pak? Pelacur fungsinya mana? Pelacur. Enggak, maksudnya gimana ini? Pelacur yang seperti apa yang Anda maksud? Nanti saya bantulah menjelaskan, kan gitu. Ya, itu kan di dalam kitab kan jelas pelacur masuk duluan, ya kan? Itu perumpamaan Dewa. Pelacur masuk duluan nggak ada. Perumpamaan. Berarti pelacur itu nggak ada fungsinya ya di sana ya? Nggak ada fungsinya ya sama sekali ya? Nggak ngobrol juga ya? Pelacur masuk duluan itu yang mana? Yang mana? Seperti apa? Mungkin saya bisa membantu menjelaskan begitu loh. Yang Anda begini maksud, Pak, tadi dia mengatakan di surga itu tidak ada wik-wik katanya. Makanya di sini Dewa memberikan ayat di mana pelacur itu masuk duluan. Fungsi pelacur itu untuk apa di sana? Kita tidak tahu. Sementara dari kesimpulan kita berbicara itu sudah jelas. Menurut Bapak, di surga itu tidak ada ngobrol. Tidak ada yang namanya kita berbincang-bincang. Udah jelas itu. Berarti tidak ada bahasa. Disibukkan sama penyembahan dan perang naga. Itu beres sudah. Pelacur yang Anda maksud itu yang mana? Seperti apa? Ya, toh saya nggak ngerti tentang pelacur itu. Oh, nggak ngerti. Yang masuk dalam kerajaan surga, mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan percaya. Percaya itu ada syaratnya, dibaptis. Ya. Ya udah nggak usah ceramah Pak, nanti aja Pak kalau mau ceramah di gereja aja, jangan di sini. Saya kan menanyakan bahasa. Ternyata kesimpulan dari itu saya sudah menjelaskan kepada Bapak. Pelacur fungsinya untuk apa? Nggak ada di surga, udah nggak ada pelacur. Iya betul, nggak ada di sana, disibukkan sama perang naga di sana dan sibuk penyembahan menurut Bapak. Dan tidak ada yang namanya ngobrol. Ini saya catat Pak. Ternyata perang naga juga tidak ada ngobrol. Perang naga juga Mahadewa keliru lagi, udah 2 kali clear itu. Nggak ada keliru, gue mah nggak pernah keliru. Gue bukan fitnah, berdasarkan dari Alkitab mengatakan seperti itu. Nggak ada Pak. Kalau berbicara perang naga, itu ada penglihatan Yohanes pada waktu di Pulau Patmos. Oh, penglihatan ya. Berarti surga Bapak pada saat dilihat bertanduk 7 bermata 7 itu siapa Pak? Tuhan juga Pak? Itu antikris, itu gambaran naga itu berbicara antikris. Antikris itu seperti Bapak Pak? Ya seperti Bapak yang mendompleng sama ajaran-ajarannya. Itu antikristus Pak? Bukan. Antikris itu artinya bahasanya antikris itu dia yang menentang Kristus. Iya betul, menentang Kristus, menentang ajaran-ajaran Kristus. Betul itu. Setuju. Iya. Menentang Kristus, menolak
bahasa lain yaitu atau bahasa Suryaninya itu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pendakwa atau pelawan. Itu arti dari antikris. Nah, Betul. pelawan dari Antikristus, siapa? Dari antikristus kebenaran, dari Injil. Orang gitu yang mendompleng dan melawan ajaran Yesus. Itulah antikristus, Pak. Tidak ada yang mendompleng. Bukan seperti itu. Antikris itu melawan Kristus, bukan mendompleng. Iya, melawan Kristus. Melawan Kristus artinya antikristus mereka itu menentang ajaran-ajaran Kristus. Begitu. Antikristus itu yang kayak Mahadewa. Menolak. Bentar Bang Dewa nih, 1 Yohanes 2 ayat 22. Barang siapa menyangkal baik Bapa maupun anak, dialah antikristus. Nah, Bang Dewa juga termasuk karena menyangkal Yesus. Bahasa antikris. Yesus disunat, gua disunat. Yesus puasa, gua puasa. Yesus bersujud, gua bersujud. Di mana antikristusnya? Di mana antikristusnya gua? Ya, begini. Saya nggak membicarakan Anda antikris, tetapi antikris makna arti dari antikris itu melawan Kristus. Iya betul, siapa melawan Kristus, melawan ajaran-ajaran Kristus yang diajarkan sama Kristus. Betul. Yesus mengatakan bahwa Tuhan satu-satunya, tetapi Bapa mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, burung merpati, Roh Kudus. Itu sudah jelas itu. Itu antikristus namanya, yang seperti itu. Bukan lagi. Ya, terangin aja Pak. Ya, saya sudah menjelaskan kepada Bapak, tetapi didompleng terus, ya terserah Bapak itu. Ya tidak, saya tidak mendompleng. Ini hanya menjelaskan. Diterima atau tidak, yaitu kan hak pribadi orang itu sendiri. Ya, saya juga sudah menjelaskan ke Bapak. Ya. Bapak mau menerima atau tidak itu terserah dari Bapak. Yang jelas kami sudah mencoba ajaran Yesus, sudah mencoba kami kasih tahu kepada Bapak gitu. Ya udah selesai berarti ya. Ya, antikris bisa disebut juga dajjal, kan begitu. Itulah makna Dajjal. dari Betul, antikris. Dajjal, Pak. Betul. Iya, Dajjal. Ya, siapa Dajjal? Rame, Pak. Orang yang menentang Kristus, tidak orang yang menentang ajaran Kristus. Setuju. Ya, setuju. Orang yang menentang ajaran Kristus, setuju. Antikristus itu namanya. Siapa penentang ajaran Kristus? Ya, siapa saja. Yang di room salah satunya, Pak. Level agama Kristen atau siapapun itu siapa saja. Ya tidak menutup pribadi per pribadi. Hanya pribadi itu yang merasakan apakah dia sebagai penentang Kristus menolak keilahian Kristus atau tidak. Saya menolak Pak keilahian Yesus, saya menolak. Sesuai dengan pernyataan Yesus menurut Yesus sendiri, Pak. Ya itulah antikristus. Bukan, antikristus itu ajaran Yesus. Yesus disunat, gua disunat. Yesus bersujud, gua bersujud. Yesus puasa, gua puasa. Yesus tidak makan babi, gua tidak makan babi. Nah, itu Pak, yang mengamalkan ajaran Kristus. Kalau berbicara kebenaran bukan hal-hal secara lahiriah. Kakak, ya, tentunya kita berbicara secara kebenaran. Silakan saja didompleng, Pak. Didompleng aja terus tidak mendompleng ajaran Kristus, sudah ngasih tahu ke Bapak. Ajaran Yesus seperti apa, Pak? Yang Bapak amalkan seperti apa ajaran Yesus itu, Pak? Ajaran Kristus yaitu seperti apa ajarannya, Pak? Iya toh? Menjadikan murid ajaran Kristus, Matius 28, jadikanlah bukan ajarannya seperti apa? Ajarannya yang Bapak laksanakan. Ajaran yang sudah saya laksanakan. Apa aja itu, Pak? Ajarannya, Pak? Seperti apa? Contoh. Ajaran Kristus yang sudah saya laksanakan. Ya, seperti apa ajarannya, Pak? Seperti apa ajarannya? Salah satunya di salah satu saja ya. Ya, salah satu aja nggak apa-apa. Ya, toh menjadikan orang-orang yang belum mengenal Kristus jadi mengenal Kristus. Kami sudah kenal, Pak. Kami sudah kenal, itu bukan ajaran, Pak. Bukan hanya mengenal, tetapi dia menjadi murid kan gitu dan dimuridkan gitu loh, murid dan dimuridkan. Kalau terus ajaran apa lagi, Pak? Ajaran apa lagi, Pak? Ya itu belum. Satu aja nggak usah banyak, satu aja udah pusing. Satu aja ya. Banyak. Saya sebutkan Pak saya sebutkan kalau Bang Dewa nggak terpilih berarti ya coba lagi Bang Dewa, berarti Anda belum beruntung. Ya nggak apa-apa, nggak terpilih juga nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Gue nggak ngerti bahasa surga. Ya, soalnya nggak ngobrol. Anda belum beruntung. Iya, nggak apa-apa. Lu yang beruntung nggak apa-apa. Yang beruntung, gue nggak apa-apa, nggak jadi masalah bagi gue. Yang jelas gue di sini ajaran Yesus itu gue mencoba untuk
yang namanya melaksanakan semua ajaran Yesus. Itu, ya. Kalau soal terpilih dan tidak, ya itu terserah. Itu kesimpulan aja, kesimpulan pribadi. Ajarannya Muhammad dong yang diikutin. Ya, iya pasti. Ajaran Muhammad dan ajaran para nabi-nabi. Kami ikutin itu.